Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B Ilmu Komputer 2025 semester 2. Di sini kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705111 dan ketiga rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 24170511054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra dengan NPM 24710510449. Perkenalkan, nama saya Andika Akbar Pratama dengan NPM 24170511056. Nah, di sini kita semua akan menjelaskan mengenai materi UTS, yaitu tentang materi-materi yang dipelajari sebelum UTS dan mendemonstrasikan program assembly dan mengilustrasikan CPU 8-bit. Berikut video penjelasan dari kami. Di sini saya akan membahas organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer di sini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, tujuan utamanya itu adalah memastikan semua komponen dalam komputer bisa berfungsi dan berkomunikasi dengan baik sesuai dengan desain yang direncanakan. Nah, contohnya itu bagaimana data berpindah dari memori ke prosesor atau bagaimana perangkat input seperti keyboard bisa mengirim sinyal ke komputer. Semua ini diatur dalam organisasi komputer. Nah, sementara itu arsitektur komputer itu lebih fokus pada apa yang dilihat atau dirasakan oleh seorang programmer. Ini mencakup set instruksi yang tersedia, jenis aritmatika yang digunakan, bagaimana pengelamatan data dilakukan, dan bagaimana mekanisme input-output diatur. Arsitektur menentukan kemampuan dan karakteristik dari sebuah komputer, bukan cara detail bagaimana perangkat kerasnya itu dibangun. Nah, kalau kita ibaratkan itu organisasi itu seperti mesin dalam mobil. Nah, sedangkan arsitektur itu lebih seperti fitur-fitur mobil yang digunakan oleh pengemudi seperti rem, gas, dan speedometer. Oke, selanjutnya materi struktur dan CPU akan dibahas oleh teman saya, Surya. Selanjutnya, kita akan masuk ke struktur dan fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit fungsinya untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi dan menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Nah, di dalam CPU itu ada 4 komponen utama, yaitu ALU atau Arithmetic and Logical Unit, CU atau Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Nah, bisa dilihat di gambar sini, itu ada 3 dan satunya itu CPU interconnection, dan fungsinya itu yang pertama ALU untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika di sini seperti penjumlahan dan pengurangan, dan logika seperti AND atau OR. Nah, selanjutnya untuk CU itu fungsinya untuk mengarahkan operasi CPU dan mengambil instruksi dari memori dan mengontrol aliran data. Sedangkan register untuk menyimpan data sementara seperti hasil operasi atau alamat memori. Selanjutnya interkoneksi menghubungkan semua bagian CPU melalui bus sistem untuk pertukaran data dan sinyal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram di bawah ini. Nah, siklus ini menjelaskan bagaimana CPU menjalankan program langkah demi langkah. Secara garis besar ada 2 fase utama, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Di siklus fetch, komputer mengambil instruksi berikutnya dari memori utama atau RAM. Instruksi ini kemudian disimpan ke dalam register khusus di CPU, biasanya disebut instruction register atau IR. Selanjutnya di siklus eksekusi, setelah instruksi diambil, komputer akan mengeksekusi instruksi tersebut. Dan eksekusi ini bisa bermacam-macam, misalnya operasi aritmatika atau logika, serta memindahkan data. Selanjutnya, setelah eksekusi selesai, CPU akan kembali ke proses pengambilan instruksi selanjutnya, dan siklus ini akan berulang hingga semua instruksi selesai, dan komputer menerima perintah untuk halt atau berhenti. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi set instruksi. Di sini set instruksi merupakan kumpulan semua perintah yang bisa dimengerti atau dijalankan oleh sebuah CPU. Di sini saya akan menampilkan siklus bagaimana instruksi itu dieksekusi dalam CPU. Nah, berikut penjelasan tiap langkah-langkahnya. Yang di awal dari IAC itu instruction address calculation, menghitung alamat dari instruksi berikutnya. Misal satu instruksi butuh 2 byte, alamatnya bertambah dari 2 instruksi sebelumnya. Dan lanjut masuk ke IF atau instruction fetch, mengambil
mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang sudah dihitung. Hasil dari fetch ini akan masuk ke CPU. Selanjutnya akan masuk ke IOD atau Instruction Operation Decoding. CPU membaca isi instruksi dan mengkodekan memahami apa yang operasi yang harus dilakukan dan operan apa saja yang akan terlibat. Selanjutnya masuk ke OAC atau Operand Address Calculation. Kalau operasi butuh data dari memori, CPU menghitung alamat operannya. Lanjut masuk ke OF, itu operan fetch. Setelah tahu alamatnya, CPU mengambil fetch operan tersebut dari memori atau modul input-output. Lanjut masuk ke data operation, yaitu melakukan operasi sesuai instruksi, contohnya menjumlahkan dua angka atau membandingkan dua data. Lanjut masuk ke OAC dan terakhir di OS operand store. Setelah operasi selesai, hasilnya akan disimpan ke modul atau memori input-outputnya. Gitu. Jadi ini diagram siklus instruksinya dan ini tabel merupakan contoh-contoh perintah dalam set instruksi. Salah satunya ada aritmatika, yaitu yang add nanti dipakai di program kami, yaitu untuk menjumlahkan dua operan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data artinya bagaimana data dipresentasikan di dalam CPU, baik saat disimpan, diproses, maupun saat di-input atau di-output. Di CPU 8 bit, semua data diolah dalam bentuk 8 bit atau 1 byte. Angka disimpan dalam kode ASCII dan akan diubah menjadi angka asli. Input dari keyboard berupa kode ASCII bukan angka murni. Jadi langkahnya, yang pertama input dari keyboard sebagai kode ASCII, yang kedua konversi input, misalnya kurangi 0 kali 30 untuk jadi angka asli. Lalu ketiga, CPU memproses hitungan angka. Keempat, konversi output, misalnya dengan menambahkan 0 kali 30 agar hasil dapat ditampilkan. Yang terakhir adalah menampilkan output di layar sebagai karakter. Selanjutnya adalah teknik atau mode pengalamatan. Dalam CPU 8 bit, metode pengalamatan adalah CPU menentukan lokasi data saat membaca atau menulis. Ada 3 metode utama, yaitu metode langsung, register, dan immediate. Pada pengalamatan langsung, instruksi berisi alamat memori tempat data disimpan. Pengalamatan register menggunakan register sebagai sumber atau tujuan data. Sedangkan pengalamatan immediate memasukkan nilai konstan langsung ke register. Ketiga metode ini membuat CPU lebih fleksibel dalam mengakses dan memproses data. Dalam gambar ini, instruksi yang dikirimkan oleh prosesor berisi sebuah alamat memori secara langsung. Di dalam gambar, di bagian berlabel A menunjukkan alamat di mana data yang dibutuhkan, yaitu operan disimpan. Prosesnya cukup sederhana. Prosesor membaca instruksi, mengambil alamat yang ada di dalamnya, lalu langsung mengakses memori untuk mendapatkan operan tersebut. Selanjutnya adalah pengorganisasian memori. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data. Sementara saat RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program dijalankan. RAM bersifat volatile, artinya data yang ada di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan atau restart. RAM pada CPU 8 bit biasanya memiliki kapasitas terbatas dan digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data yang sedang diproses secara aktif. Sedangkan yang kedua, ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori yang menyimpan data secara permanen, meskipun daya dimatikan. ROM bersifat non-volatile, yang berarti data di dalamnya tetap ada meski tidak ada daya yang mengalir. Pada CPU 8 bit, ROM digunakan untuk menyimpan kode yang tidak boleh diubah selama operasi normal komputer. Baiklah, selanjutnya adalah materi bus yang akan dijelaskan oleh teman saya Abdul Godir. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bus system. Bus system ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen dalam komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, pada CPU 8 bit terdapat beberapa jenis bus utama. Ada 3 jenis bus utama di sini. Yang pertama, data bus. Nah, data bus ini fungsinya menghantarkan data antara CPU dan memori atau perangkat input-output.
Untuk CPU 8 bit, bus ini biasanya berukuran 8 bit. Selanjutnya adalah address bus. Nah, address bus ini digunakan untuk mentransfer alamat lokasi memori yang akan diakses oleh CPU. Bus ini menentukan berapa banyak lokasi memori yang bisa diakses. Selanjutnya yang terakhir adalah control bus. Nah, seperti namanya, control bus ini berfungsi menyampaikan sinyal kontrol atau kendali yang mengatur operasi memori dan perangkat input-output. Misalnya sinyal baca atau sinyal tulis atau sinyal interrupt. Nah, di sini ada gambar diagram bus system. Bisa kita lihat pada gambar diagram ini. Di sini terlihat bahwa CPU, memori, dan perangkat input-output itu terhubung semuanya ke 3 bus ini. Control bus, address bus, dan data bus. Nah, setiap komponen itu bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bus ini. Ketiga komponen ini bisa berkomunikasi dengan ketiga bus ini. Nah, arah panah yang dua ini bolak-balik. Dua ini kan ada yang bolak-balik. Nah, itu menunjukkan bahwa proses ini bisa berjalan bolak-balik baik saat mengirim maupun menerima data, terus mengirim sinyal kontrol ataupun mengirim alat memori. Nah, dia bisa bolak-balik. Oke, selanjutnya adalah input output. Nah, input atau output ini adalah mekanisme supaya CPU bisa berkomunikasi dengan dunia luar, seperti membaca keyboard atau menampilkan teks di layar gitu. Jadi, dunia luar seperti kita bisa mengaksesnya. Di CPU 8 bit ini, akses input output biasanya melalui I/O port. Di sini ada I/O port di diagram, nanti akan saya jelaskan, yaitu alamat khusus untuk perangkat input output. I/O port ini adalah alamat khusus untuk perangkat input output. Ada dua jenis teknik, yaitu memory mapped input output. Nah, ini perangkat input output diperlakukan seperti memori biasa, dan yang kedua adalah isolated input output atau port mapped input output, di mana CPU punya instruksi khusus untuk mengakses input output tersebut. Karena bus datanya adalah 8 bit, setiap CPU kirim atau terima lewat bus ukurannya maksimal adalah 8 bit atau 1 byte. Nah, bisa kita lihat di sini ada diagram alur input output. Nah, pada gambar diagram ini proses dimulai dari input device, dari keyboard contohnya. Nah, dari keyboard tersebut akan mengirimkan ke input output port, I/O port. Dari sini data akan diteruskan ke CPU. Nah, melalui control bus. Sementara control bus mengatur apakah data perlu dibaca atau ditulis. Nah, di dalam CPU ini, control unit akan membaca instruksi dan mengarahkan ke arithmetic logic unit atau ALU. Nah, untuk memproses data sesuai perintah. Nah, dari CPU ini diarahkan ke ALU untuk mengetahui mau diapakan data tersebut. Selanjutnya, setelah dari CPU bisa mengambil data tambahan dari memori RAM atau ROM dengan bantuan address bus dan data bus. Setelah pemrosesan selesai, hasilnya akan dikirim kembali ke I/O port dan dikirim ke output device. Nah, pada output device ini biasanya ditampilkan ke layar monitor ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas sistem operasi. Nah, sistem operasi pada CPU 8 bit adalah program sederhana yang mengatur jalannya satu program dalam satu waktu, mengelola memori, serta menangani input dan output ke perangkat keras. Karena keterbatasan sumber daya, fitur-fitur kompleks seperti multitasking atau proteksi memori itu belum ada pada saat itu. Nah, sistem operasi ini hanya menyediakan layanan dasar seperti membaca input, menampilkan output, dan mengakses file secara sederhana. Contoh sistem operasi di CPU 8 bit itu adalah Commodore 64, Atari 800, dan MXX. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, kemudian pada masa ini komputer-komputer dengan CPU 8 bit itu digunakan untuk menjalankan tugas-tugas dasar seperti mengetik dokumen, bermain game sederhana, atau mengakses data yang kecil. Nah,
Sistem operasinya itu sangat minimalis, tidak seperti sekarang yang bisa membuka banyak aplikasi sekaligus. Nah, hal ini wajar karena keterbatasan memori dan kecepatan prosesor pada zaman itu. Nah, bisa dibilang sistem operasi pada CPU 8-bit adalah fondasi awal yang akhirnya itu berkembang biak menjadi sistem operasi modern yang kita kenal sekarang, yaitu seperti Windows, Linux, atau macOS. Oke, materi selanjutnya yaitu ilustrasi CPU akan dibahas oleh teman saya yaitu Abdul dan Surya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai animasi atau ilustrasi operasi penjumlahan yang ada di kode assembly kami. Yang pertama, proses input bilangan pertama. Nah, input dari keyboard ini kita tekan angka pertama di keyboard. Misalnya di sini kita contohnya angka 2, dan sinyal dari keyboard ini akan dikirim ke komputer. Nah, selanjutnya 2 ini akan masuk ke memori atau RAM atau ROM. Nah, di sini data akan yang kita input masuk dulu ke RAM atau ROM sebagai tempat penyimpanan sementara. Data kemudian diubah menjadi instruksi berupa angka biner, dan kalau perlu instruksi tambahan bisa diambil dari ROM atau memori permanen. Lanjut. Nah, data yang sudah diubah menjadi yang binary ini atau namanya instruksi. Nah, data dari RAM itu disimpan sementara di cache supaya aksesnya lebih cepat ke CPU. Nah, lanjut masuk ke CPU. Instruksi dikirim ke CPU untuk diproses. Dalam CPU ada 3 bagian penting. Nah, di sini 3 bagian pentingnya itu adalah CU, habis itu ALU, dan register. Di sini CU untuk mengatur dan mengarahkan alur instruksi, memastikan semua proses berjalan terkoordinasi, dan ALU untuk tugas melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan yang ada di kode kami. Nah, selanjutnya ada register atau tempat penyimpanan data sementara dalam CPU yang sangat cepat. Nah, pada tahap ini angka pertama 2 ini akan disimpan di register. Selanjutnya, nah, seperti ini alurnya. Selanjutnya, angka pertama sudah disimpan, kita masuk ke angka kedua. Nah, angka kedua juga sama, kita tekan dulu. Nah, sini saya masukkan angka 3, masuk ke dalam RAM-ROM, sama aja kayak tadi. Dan habis itu instruksinya diubah menjadi instruksi, masuk ke cache, lalu ke prosesor. Lanjut, itu nanti disimpan juga di register. Nah, selanjutnya ilustrasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, setelah kedua data dan atau instruksi tersebut disimpan di register, data-data tersebut kemudian akan dikirim ke arithmetic logic unit untuk diproses. Nah, di arithmetic logic unit ini akan dilakukan operasi aritmetika. Nah, di sini contoh prosesnya adalah proses penjumlahan. Kemudian setelah ALU menerima kedua data tersebut, proses penjumlahan akan menghasilkan nilai baru. Nah, nilai baru tersebut akan dikirimkan kembali dan disimpan di register. Setelah dari register, nilai baru tersebut akan diarahkan kembali ke control unit untuk menentukan apa proses selanjutnya yang akan dilakukan. Setelah itu, data akan dikembalikan ke RAM. Nah, di sini tadi data akan keluar dari prosesor dan mengarah ke RAM kembali. Nah, di RAM ini data tersebut disimpan sementara. Nah, awalnya kan tadi set instruksi. Nah, setelah di RAM dia akan kembali menjadi dikembalikan lagi jadi angka biasa. Nah, setelah itu data akan dikirimkan menuju output buffer, lalu ditampilkan ke layar monitor. Seperti itulah alur dari cara kerja CPU saat program berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan mendemokan sekaligus menjelaskan singkat tentang program yang saya buat, yaitu program assembly tentang kalkulator ya. Oke, pertama langsung saja saya akan menjelaskan singkat aja ya. Nah, di sini jam space start itu maksudnya itu akan lompat langsung ke start. Dia akan melewati dua ini. Oke, nah di sini in 00 itu maksudnya kita itu membaca keyboard. Jadi in 00 itu membaca
inputan dari keyboard inputan yang pertama gitu. Dia bakal membaca, nah itu akan tersimpan di AL. Nah kemudian di AL ini akan disimpan di A0. Nah A0 itu memori A0 di RAM. Terus move C0 maksudnya itu dia akan menyimpan angka yang ada di ALU pertama, terus maksudnya itu langsung ditampilkan di C0. Nah C0 itu di sini nih, di visual display unit di sini C0. Nah kemudian di input operator kedua sama seperti sebelumnya. Nah di sini dia A1, jadi disimpan di A1 yang selanjutnya lah. Nah C1 itu maksudnya apa? Nah itu nyimpan, langsung menampilkan inputan kedua, inputan pertama dari in00 ini ke sini sampingnya, yang di sampingnya C0 itu, jadi C1. Dan seterusnya, sama juga input angka kedua juga sama seperti yang sebelumnya. Nah di sini itu maksudnya itu di sini dari memori A1 disimpan ke BL. Nah di BL ya, move BL disimpan di memori BL, dan juga A0 disimpan di memori CL. Nah ini sub CL30 itu maksudnya merubah angka ASCII. Jadi inputan dari user itu bentuknya ASCII, jadi kita ubah, ibaratnya kita convert ke bentuk angka asli murni gitu. Dan juga sama ini juga sama. Nah di sini ada pengkondisian, ya untuk mengecek. Misal nih ada BL itu kan operator, menyimpan operator kan, BL itu di sini nih. A1 itu operator disimpan ke BL. Nah, BL itu dicek. Jadi 2B itu huruf ACCI yang merepresentasikan operator plus. Jadi di sini dibandingkan. Ketika misalnya operatornya itu sama dengan plus, dia bakal masuk ke JZ tambah. Nah, JZ tambah itu dia itu kalau dalam pemrograman itu dia function gitu. Jadi dia bakal masuk ke blok sini. Nah itu ditambahkan DL CL itu ditambahkan operan pertama sama operan kedua itu ditambahkan pakai set instruksi add. Nah add itu untuk menambahkan. Terus setelah itu lompat ke function simpan. Nah simpan itu ini untuk fungsinya untuk mengkonversi lagi angka murni asli ke ASCII. Kemudian 3D itu kita mau ngambil operator assignment, ASCII-nya itu 3D, itu disimpan ke AL gitu. Terus dari AL ini baru ditampilkan ke C3. Nah C3 itu di sini, terus C4 itu di sini. Nah gitu. Oke. Nah untuk errornya itu dia bakal menampilkan error ketika tidak ada operator yang sama. Maksudnya tidak ada operator yang udah ditentukan di percabangan yang saya tentukan ini. Jadi kalau nggak ada yang sama nih keempat ini, dia bakalan error. Nah error itu fungsinya di sini untuk menampilkan error seperti ini nih, error gitu. Oke, di sini mungkin saya langsung saja menembokkan salah satu contohnya. Saya akan menembokkan. Misal pertama saya akan masukkan angka 2, terus saya masukkan operator plus, kemudian saya masukkan angka 3. Oke, di sini akan berjalan. Nah sila 5 benar ya. Coba kita menembokkan sekali lagi, yaitu kali ya, berapa kali ya. Oke. Set run misal 4 dikali 2. Oke, ketika ada operator yang sama dilompat ke kali sini, terus dikali pakai set instruksi mul, terus kita ke JB simpan. Nah di sini nanti akan dikonversi lagi ke ASCII. Terus dari ini kita mendapatkan operator sama dengan, terus dari AL itu hasil operator assignment itu sama ditampilkan di C3, terus CL itu hasilnya ditampilkan di C4 gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini aja demo dan penjelasan singkat tentang program assembly yang saya buat. Oke, mungkin cukup. Terima kasih.
Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bisa dapat dipahami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.